Baik, selamat siang teman-teman mahasiswa yang saya cintai. Saya ini mendapatkan tugas dari Prodi dan juga Hima untuk menyampaikan konsentrasi ke depan apa yang akan teman-teman pilih supaya tidak salah pilih gitu ya. Bukan saya untuk dipilih menjadi sebuah jabatan gitu ya. Baik, perkenalkan nama saya Rudi Suryo Kristanto ya, jenis kelamin masih laki-laki sudah pasti. Nah, saya diminta teman-teman tadi untuk menyampaikan, memperkenalkan prodi manajemen sumber daya manusia. Jadi nanti apa sih manajemen sumber daya manusia itu dan bagaimana kira-kira prospek ke depan. Teman-teman, saya ingin menyampaikan lebih awal bahwa manajemen sumber daya manusia ini pasti objeknya adalah manusia. Dan saya ingin menyampaikan pada teman-teman juga, ini seperti halnya kalau kita mau memilih IPA IPS dulu, IPA IPS, fisika, biologi, atau mungkin bahasa. Nah, ini saya kaitkan dengan masalah minat dan bakat. Teman-teman, kalau kita bicara masalah bakat, itu sebetulnya ada potensi yang ada di diri teman-teman. Ya, kemudian minat itu terkait dengan interestnya. Saya punya pendapat bahwa seseorang itu punya interest dan punya bakat. Ya, itu harapannya ke depannya juga akan mendapatkan satu masa depan yang cukup baik. Tetapi yang sering terjadi memang ini saya melihat dari beberapa pengalaman, banyak sekali teman-teman mengambil konsentrasi itu berdasarkan satu dari ajakan teman-teman. Yang kedua lebih pada siapa sih dosennya enak atau tidak, ya. Kemudian apalagi ya mungkin dipaksa oleh orang tuanya. Teman-teman, saya berpendapat bahwa tolong pada waktu memilih konsentrasi ini benar-benar dipertimbangkan itu sesuai dengan minat dan bakatnya teman-teman. Bukan karena ada temenmu, bukan karena orang tuamu, ya. Tetapi memang benar-benar teman-teman sudah bisa mengukur. Kira-kira saya itu tertariknya di mana sih? Saya itu punya bakat di mana sih? Seringkali saya mengatakan teman-teman harus melakukan UMI, ya. Siapakah saya sebenarnya? Baik, nah mungkin ada yang belum bisa menemukan siapa tuh diri saya. Nah, kalau belum, saya akan mencoba untuk menyampaikan apa yang akan dipelajari teman-teman pada saat mengambil di konsentrasi sumber daya manusia. Baik, di manajemen sumber daya manusia itu ada beberapa dosen, ya. Kebetulan saya ini bukan yang paling pintar, tapi mungkin senior gitu ya di SDBD, karena di SDBD pertama kali muncul atau berdiri, saya sudah masuk di SDBD. Tapi teman-teman, mungkin teman-teman nanti bisa melihat siapa sih dosen-dosen di konsentrasi SDM. Yang pertama adalah saya sendiri, Rudi Suryo, kemudian ada Pak Muli atau Pak Muli ya, yang baik hati ya. Kemudian juga ada Pak Atik, Pak Khairul Atik ya, dan juga ada Bu Aides. Ya, jadi dosen di manajemen sumber daya manusia itu yang nanti banyak bergelut di bidang SDM adalah beliau, kita berempat ini. Ada saya, ada Pak Mudi, ada Pak Atik, dan juga ada Bu Aides. Ya. Baik, teman-teman, kalau kita bicara bahwa sebuah perusahaan itu tidak bisa dikatakan sebuah perusahaan kalau tidak memiliki aset. Salah satu aset yang paling penting adalah, menurut saya, adalah unsur manusianya. Ya, jadi bisa berjalan atau tidaknya sebuah perusahaan itu juga sangat ditentukan dari bagaimana perusahaan itu dalam mengelola sumber daya manusianya.
Ya, jadi dikatakan bahwa seseorang itu atau di dalam mengelola seseorang itu harus disadari bahwa manusia itu adalah unik. Manusia itu memiliki risiko yang paling berat menurut saya ya. Jadi kalau seseorang itu mendapatkan perlakuan yang tidak baik, itu bukan hanya mungkin dia bisa resign, tapi bisa juga akan terjadi orang itu akan melakukan tindakan-tindakan yang sangat berbahaya. Ya, jadi ini kalau di SDM saya harapkan teman-teman sudah punya modal di situ, teman-teman punya empati, teman-teman punya kepedulian kepada sesama, ya, karena ini apa yang akan dikerjakan adalah terkait dengan masalah manusia yang memiliki pikiran, memiliki perasaan, ya, memiliki tingkat kelelahan yang terbatas, tidak bisa dipaksa-paksa harus bekerja sehari lebih dari 10 jam atau 20 jam, jadi ini sangat terbatas. Ya, itu teman-teman kalau kita tuh ingin mengelola sumber daya manusia dengan baik, harus disadari bahwa ada konsep namanya FRIO, bahwa manusia itu atau sumber daya manusia itu memiliki apa yang disebut dengan value. Ya, masing-masing orang memiliki value, memiliki norma-norma yang satu dengan yang lain juga akan berbeda, tetapi itu adalah identitasnya dia. Kemudian ada manusia itu unik atau rare, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah bahwa manusia itu tidak bisa diduplikasi. Jadi kalau saya memiliki keluarga 5 orang, itu tidak bisa masing-masing orang itu memiliki kesamaan, enggak. Ya, pasti berbeda, ya. Kemudian bahwa semuanya itu harus bisa diorganize, ya. Jadi manusia itu selain memiliki value unik, ya, tidak bisa ditiru, ya, kemudian juga itu merupakan satu kesatuan, ya. Baik, teman-teman, saya akan mulai masuk pada apa sih yang kira-kira akan dipelajari di manajemen sumber daya manusia. Ya, teman-teman harus memahami dulu bahwa di dalam konsep manajemen sumber daya manusia itu bukan hanya ilmu manajemen yang diperlukan, tapi juga kita harus bisa mengadministrasi, mengelola dengan baik, ya. Kemudian ada juga tadi saya katakan ada sentuhan psikologinya, karena harus punya empati, ya. Tidak bisa kita mengelola sumber daya manusia itu arogan lah, ya, kemudian menganggap semua sama, ya. Tidak, ada sentuhan-sentuhan, ya, yang sebetulnya juga berkaitan dengan ilmu psikologi, dan juga ada kaitannya dengan ilmu sosiologi. Ya, bahwa keputusan di SDM itu juga harus mempertimbangkan faktor lingkungan ya perusahaan, ya keluarga, ya budaya, ya. Kemudian juga di SDM juga nanti ada bersentuhan dengan namanya regulasi, peraturan. Jadi tidak bisa mengambil keputusan itu tanpa mempertimbangkan peraturan yang berlaku. Jadi menurut saya menarik sekali kalau kita masuk di sumber daya manusia, karena bukan hanya manajemen ansih, ya, tapi kita juga akan dilatih bagaimana kita mengadministrasikan, bagaimana kita juga harus memiliki kepekaan pada orang lain, ada ilmu psikologi, ada ilmu sosiologi, dan juga mau tidak mau kita juga harus belajar tentang sedikit peraturan atau paling tidak regulasi di dalam pengolahan sumber daya manusia. Ya, biasanya kita menggunakan, kalau saat ini yang berlaku adalah Undang-Undang 13 tahun 2003, ya, tentang bagaimana negara dan maupun perusahaan itu mengelola sumber daya manusia, yang misalkan ada cuti, ada gaji, ya, dan macam-macam. Baik, kemudian teman-teman yang nanti akan mengambil manajemen sumber daya manusia itu sekali lagi sudah disampaikan, karena menyangkut dengan beberapa keilmuan, maka tidak bisa hanya berhenti di situ. Teman-teman yang mengambil di manajemen sumber daya manusia adalah orang yang harus mau mengupdate
mengupdate apapun, wawasan, pengetahuan yang terkait dengan tadi saya katakan. Misalkan kalau sekarang itu mengelola karyawan yang Gen Z, mungkin akan berbeda kalau kita mengelola karyawan yang kebanyakan modelnya ada Gen X atau Gen Y, atau yang paling gampang adalah mengelola manajemen generasi yang baby boomer misalnya. Ini menarik sekali. Masing-masing orang itu, masing-masing generasi juga akan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ya. Kemudian teman-teman khusus di manajemen sumber daya manusia ini nanti akan diberikan satu subjek gitu ya. Karena seorang manajer SDM itu otomatis dia sudah bisa mengelola semua karyawannya. Jadi diperlukan satu materi bagaimana menjadi seorang pemimpin, seorang leader, ya. Seorang leader harus bisa menerapkan ya gaya kepemimpinannya, leadershipnya. Karena apa tadi yang dikatakan adalah kita menghadapi orang yang berbeda-beda. Misalkan saat ini teman-teman merasa happy, bisa nanti 5 menit lagi menjadi sedih. Ini bagaimana? Ini perlu orang yang bisa menjadi orang yang wise, ya? Orang yang wisdom, ya. Baik, kalau begitu berarti nanti yang di manajemen sumber daya manusia sudah saya katakan dia juga harus bisa memahami bahwa masing-masing orang, masing-masing karyawan itu berbeda. Jadi nanti pasti banyak-banyak treatment yang juga sifatnya bisa bersifat pribadi. Ya. Kemudian teman-teman saya ingin menyampaikan bahwa kaitan dengan peluang karir, ya. Kebetulan saya ini menjadi seorang asesor di bidang HR, ya. Jadi teman-teman yang bergelut di bidang SDM nanti juga bisa meniti karirnya sebagai profesional, ya. Jadi pada waktu dia menjadi seorang manajer HR ya profesional, ya. Dia mengetahui beberapa aspek-aspek yang dia kuasai, termasuk yang dimaksud dengan profesional itu adalah harus memegang masalah etika, ya. Jadi ini kita tidak boleh memberikan membuli dia, kita melakukan perlakuan yang bagaimana, ya. Kita harus adil, yaitu nanti bisa bekerja di bidang yang sifatnya profesional. Kemudian teman-teman juga bisa menjadi seorang motivator. Ya, sekarang saat ini kalau teman-teman tahu seorang motivator itu sekali datang bisa 10 juta, yang kalau yang mulia Antasari bisa sampai 60 juta, ya. Jadi karena kita mengembangkan bidang SDM, kita bisa memberikan motivasi, menjadi trainer, tidak. Kemudian kita juga bisa menjadi konsultan, ya, konsultan manajemen tapi di SDM. Kemudian ini teman-teman, ini saya bukan mengajak teman-teman untuk materi tidak, ya, tapi ini pengalaman teman saya hanya membuat job analysis, mungkin yang sudah diterapkan di SDDP ini juga, membuat job desk, ya, kemudian membuat job spec. Pokoknya kita melakukan job analysis itu juga bisa mendapatkan pendapatan, dan itu tidak murah, ya, mahal sekali itu bisa membuat sebuah job desk. Kemudian kalau di HR ya kita juga bisa melakukan rekrutmen. Ini bukan rekrutmen dalam arti kan Pak rekrutmen harus orang psikologi, bukan. Orang manajemen juga harus tahu bagaimana bisa melakukan rekruter dengan misalkan melakukan wawancara, ya, kemudian bisa melihat habitnya seseorang, ya. Ini seorang manajer SDM juga harus bisa tahu nilai itu, ya.
Kemudian yang selanjutnya seperti yang saya katakan menjadi seorang asesor. Nah, mata kuliah apa saja yang akan dipelajari di manajemen sumber daya manusia? Yang pertama, lanjutan dari manajemen sumber daya manusia adalah manajemen sumber daya manusia internasional. Ya, ini konteksnya kalau manajemen sumber daya manusia itu masih umum, tapi nanti akan kita ajarkan bagaimana ternyata faktor budaya, faktor lingkungan, faktor besar kecilnya bisnis itu juga perlakuannya akan berbeda. Jadi ada namanya manajemen sumber daya manusia internasional, atau seringkali dikatakan manajemen sumber daya manusia global. Ya. Kemudian tadi kita sampaikan ada leadership. Ya, jadi ini kayaknya khusus yang ada di manajemen sumber daya manusia akan mendapatkan satu materi khusus tentang leadership. Kemudian yang ketiga adalah motivasi. Ya, motivasi banyak sekali. Nanti akan juga diajarkan bagaimana kalau kita menghadapi orang seperti ini, kita memotivasinya bagaimana. Orang yang berbeda juga memotivasinya bagaimana. Kemudian yang selanjutnya adalah ada mata kuliah tentang training and development. Sekarang baru ramai sekali ya, misalkan ada mahasiswa, ada karyawannya Gen Z. Gen Z itu dikatakan dia banyak mengalami gangguan mental atau mental health. Dan orang SDM harus bagaimana? Dia harus bertindak memberikan program-program pelatihan dan pengembangan yang terkait dengan mental health misalnya. Ya, karena tugasnya orang SDM adalah bagaimana meningkatkan kinerjanya supaya karyawannya itu bisa lebih berkinerja baik, lebih produktif, gitu ya. Kemudian ada mata kuliah juga perencanaan SDM. Dan ini awal sekali sebetulnya kalau kita akan melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas di SDM, tugas yang pertama kali adalah melakukan perencanaan SDM. Kemudian ada manajemen perubahan. Ini nanti juga akan disampaikan karena kita tahu bahwa perubahan itu terjadi setiap saat. Kalau dikatakan apa sih yang nggak berubah, ya perubahan itu sendiri. Jadi selalu berubah. Dan ini tantangan orang SDM bagaimana dia harus bisa mengantisipasi adanya perubahan macam-macam, perubahan teknologi, perubahan budaya, perubahan ya ini harus bisa diantisipasi oleh seorang manajer HR gitu ya, atau teman-teman nanti akan juga belajar tentang bagaimana kita melakukan pendekatan khusus pada seorang karyawan supaya dia mau. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Moga-moga ini bisa menjadikan teman-teman yang dulu belum punya bayangan apa sih yang diajarkan di MSDM nanti. Oh, ternyata menarik sekali juga ya, karena kita bicara tentang budaya, kita bicara tentang psikologi, kita bicara tentang regulasi ya. Kemudian juga teman-teman juga harus menjadi seorang motivator. Nah, teman-teman, saya ingin menyampaikan bahwa di manajemen sumber daya manusia itu ada namanya jargon gitu ya, atau gitu ya, yang seringkali kita menggunakan kata osram sebagai insan manajemen sumber daya manusia gitu ya. Yang pertama kita pengen yang ikut di konsentrasi MSDM itu yang pertama dia harus memiliki value optimis ya. Dia harus optimis. Kemudian S-nya adalah orang SDM harus santun. Tapi santun itu bukan berarti pendiam. Santun tapi bisa seru gitu ya. Ya, jadi bukan hanya karena saking santunnya nggak berani ngomong, itu enggak ya. Nanti kalau di SDM biasanya seru ya, karena biasanya kayaknya juga seru-seru gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah rendah hati. Ya, teman-teman, kenapa ini ditekankan menjadi rendah hati? Karena apa teman-teman? Karena kalau kita atau teman-teman nanti jadi manajer HR ya, tidak boleh arogan ya, harus rendah hati, mau melayani ya. Kemudian yang keempat yaitu antusias
Jadi karena kita menjadi seorang motivator, maka juga diharapkan orang-orang SDM nanti juga memiliki spirit, punya semangat ya untuk menunjukkan pada teman-temannya bahwa ini loh, punya optimisme tadi, kemudian mempunyai semangat. Yang terakhir teman-teman adalah orang-orang SDM itu harus bisa mencerahkan. Jadi biasanya kalau ada yang punya masalah ya kita bisa membantu apa dan menyenangkan. Jadi nanti ini menjadi jargonnya orang SDM. Nanti kalau orang SDM harus usram. Usramnya apa? Optimis, santun dan seru, rendah hati dan ramah, antusias, dan yang terakhir harus bisa mencerahkan dan menyenangkan. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk memperkenalkan itu. Dan kemudian ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah konsentrasi ini mempelajari apa? Sama ya. Apakah ada hubungannya ke semester depan? Pasti, karena di STBBD yang mengambil salah satu konsentrasi diharapkan juga nanti skripsinya harus ya ada bau-bau SDM ya. Jangan sampai orang SDM tapi penelitiannya misalkan tentang laporan keuangan. Orang SDM laporannya skripsinya tentang nasabah. Jadi kita larinya harus pada karyawan, jadi di internal perusahaan ya. Apa itu? Macam-macam, bisa kepuasan kerja, bisa komitmen gitu ya, bisa motivasi, bisa leadership, ya. Kemudian SDM dan keuangan susah mana ya. Tadi saya katakan kuncinya adalah bakat dan minat. Sesusah apapun kalau itu menjadi bakat kita dan minat kita, pasti sebetulnya tidak ada masalah ya. Jadi jangan sampai begini. Misalkan ini ada orang mengatakan bahwa manajemen itu lebih susah daripada sastra, misalkan gitu ya. Apa iya, kalau kita nggak terkait dengan sastra, kita suruh belajar sastra ya pasti akan kita katakan gitu ya. Jadi tidak ada yang mana yang paling susah, mana yang paling mudah. Menurut saya kalau memang itu menjadi minat dan bakat, interest kita, apapun. Sama juga kalau saya menyintai seseorang itu kan walaupun jauh, walaupun ya karena saya interest ya tetap saya berjuang untuk mendapatkan dia. Sama ya, ini juga kalau kita masuk organisasi juga demikian. Kemudian apa saja yang dipelajari tadi sudah, seberapa pentingkah mempelajari MCM? Ya, menurut saya penting, karena menurut saya kunci dari segala berjalan tidaknya organisasi itu tergantung dari manusianya. Nah, supaya bisa berjalan dengan baik, bisa berkelanjutan, maka perlu kita mengelola sumber daya manusia. Ya. Prospeknya tadi sudah ya, bisa macam-macam ya. Nah, jelas kalau jadi masuk orientasi SDM nggak bisa jadi arsitek, nggak bisa jadi dokter ya. Nah, tapi bisa menjadi profesional, bisa seperti saya sebagai asesor ya, bisa kita menjadi motivator ya, tadi sudah saya sampaikan ya. Apakah prospek ke depan untuk postgraduate nantinya, apakah hanya menjadi HRD atau bisa di profesi lainnya? Sebetulnya kalau sistem pendidikan di tempat kita itu apapun konsentrasinya nanti bisa bekerja dimanapun. Tetapi sekali lagi saya berharap teman-teman yang sudah mulai jatuh cinta di SDM ya nanti kerjanya di bidang HRD. Karena kalau orang SDM nanti bekerja di keuangan dia akan belajar lagi ya. Kalau orang SDM nanti menjadi apa lagi ya? Harusnya orang SDM ya kalau bisa ya menjadi ya bekerja di bagian HRD supaya lebih terasa lagi. Oh dulu Rudi, dulu Pak Poli mengatakan ini, Pak Atik, Bu Ades ini. Dan cobalah asah di tempat kerjanya teman-teman.
Saya yakin modal-modal yang sudah kita berikan diasah teman-teman, saya kira akan bisa menjadi sebuah kesuksesan. Ya, jadi kira-kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Nanti tentu saja kalau ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, ya kita bisa ketemu. Ya kalau Pak Rudi, Pak Mundi, Pak Atik ini biasanya kalau pengen ngobrol nggak perlu formal ya, di kantin bisa bisa ngobrol ya. Jadi tadi katakan posram tadi ya, mencerahkan, menyenangkan, rendah hati gitu ya. Nah, ini santun, mau melayani, jadi apa namanya jargon-jargon yang menjadi harapannya bisa masuk ke apa namanya dalamnya orang SDM ya. Posram itu begitu tajam sekali kalau kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sampai ketemu teman-teman di acara kita bisa live gitu ya, kita bisa bertemu langsung di dalam acara yang akan diselenggarakan oleh teman-teman. Saya kira itu, terima kasih. Saya mewakili teman-teman tim teaching di SDM. Salam Osram. Apa yang dipelajari di konsentrasi manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah materi, subjek, atau hal-hal yang dinilai memiliki keterkaitan dengan mata kuliah dasar-dasar manajemen sumber daya manusia yang telah Anda pelajari pada semester sebelumnya. Nah, apa saja mata kuliah yang dimaksud? Misalnya saja perencanaan sumber daya manusia atau juga human resources planning, kepemimpinan atau leadership, manajemen perubahan atau change management, kemudian juga pelatihan dan pengembangan atau training and development. Jadi beberapa mata kuliah yang saya sebutkan tadi adalah mata kuliah yang dinilai punya relevansi dengan materi perkuliahan dari subjek manajemen sumber daya manusia atau human resources management yang pernah Anda pelajari sebelumnya. Nah, kalau kemudian ada pertanyaan, seberapa penting pelajari manajemen sumber daya manusia dan subjek yang ada di dalamnya? Nah, jawaban saya adalah, jika kita memang ingin berkarir pada bidang ilmu yang memiliki relevansi dengan perilaku manusia, ketika manusia itu ada di organisasi, maka kita penting sekali untuk mengetahui dasar-dasar atau juga tambahan wawasan yang terkait dengan bagaimana sumber daya manusia itu harus dikelola. Misalnya saja begini, dimanapun tempat kita bekerja, apakah itu langsung terkait dengan manajemen sumber daya manusia atau tidak, pasti akan ada konflik. Pasti konflik itu pernah terjadi. Nah, bagaimanakah konflik itu dikelola agar levelnya minim? Atau bahkan konflik itu kemudian bisa berguna untuk kemajuan organisasi. Itulah yang akan dipelajari di manajemen sumber daya manusia, yang merupakan penajaman dari mata kuliah perilaku organisasi atau juga organizational behavior. Nah, kemudian ketika Anda bekerja di bidang apapun, pasti Anda itu akan menginginkan pengembangan karir. Nah, bagaimana karir itu harus ditata atau direncanakan agar pegawai merasa nyaman bekerja di suatu lembaga, apapun lembaganya, tidak hanya yang terkait dengan SDM. Maka kita perlu memahami bagaimana perencanaan karir atau career planning yang baik itu harus dilaksanakan. Nah, dunia mengalami perubahan. Perubahan terjadi, termasuk juga sebagaimana yang disampaikan oleh Alvin Toffler, bahwa di dunia ini akan terjadi beberapa macam perubahan penting atau juga major change. Nah, bagaimana perubahan itu harus dikelola atau bahkan dimanfaatkan untuk pengembangan organisasi, perusahaan atau lembaga. Itulah yang dipelajari di dalam manajemen sumber daya manusia, terutama manajemen perubahan. Nah, sehingga apabila kita memang tertarik untuk mempelajari bagaimana manusia berperilaku ketika yang menjadi anggota organisasi, maka Anda tepat untuk masuk ke konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Tapi tentu saja mengingat bahwa keputusan tertinggi ada di tangan Anda,
Kami sebagai wakil dari konsentrasi manajemen sumber daya manusia menyerahkan sepenuhnya kepada Anda. Yang jelas apapun yang menjadi pilihan Anda saat ini adalah yang terbaik buat Anda. Ya, kami sebagai orang tua hanya mendoakan agar pilihan yang tepat menjadi milik Anda, masa depan yang cerah juga menjadi milik Anda, tanpa pandang Anda itu bekerja sesuai dengan konsentrasi ataukah bahkan menyimpang dari konsentrasi. Karena pada zaman sekarang, senyatanya kita tahu bahwa ternyata ada saja pribadi-pribadi atau sosok-sosok yang bekerjanya itu nyimpang sekali dari bidang ilmu. Sekali lagi dari bidang ilmu, bukan hanya konsentrasi. Misalnya, ada sarjana pertanian dari jurusan agronomi atau budidaya tanaman yang malah kerja sebagai teller bank. Kemudian juga ada seorang sarjana teknik mesin yang kemudian malah menjadi wartawan olahraga. Sehingga kalau di antara Anda kemudian nanti ada yang kerja nyimpang dari konsentrasi, misalnya dari konsentrasi MSDM, kemudian bekerjanya di keuangan. Hal itu adalah wajar. Karena apa? Di manajemen SDM, Anda juga diajarkan manajemen berubah. Gimana Anda menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah, itulah yang kami ajarkan di sini. Jadi, whatever your choice is yours. Thank you.